Ya, Bapak Ibu, topik kita adalah tentang perselisihan, ya, mengapa dan apa solusinya. Bahan yang akan kita jadikan landasan dalam topik ini adalah dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, lalu nanti topik tentang eh, sengketa, ya, ketika berselisih sampai akhirnya menjadi sengketa, apakah dibawa ke pengadilan atau ada alternatif yang lain dalam penyelesaiannya. Itu kita pokoknya didasarkan pada 1 Korintus pasal 6, ya, ayat 1 hingga 11. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu kenapa topik ini perlu kita angkat, ya. Jadi yang pertama-tama kita perlu menyadari bahwa ada berbagai kasus hukum, ya, baik itu secara pidana ataupun perdata yang melibatkan orang Kristen, baik itu individual maupun komunal. Artinya itu bisa sebuah organisasi, baik itu gereja ataupun yayasan. Nah, kasus-kasus ini kemudian muncul di ranah publik, dan sedikit banyak ini menjadi masalah dalam kredibilitas dan efektivitas kesaksian Kristen. Ya, ini khususnya di situ. Nah, keprihatinan terhadap kejadian ini bukan hanya pada pokok masalahnya, ya, atau natur dari kasusnya, tetapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana orang Kristen dan gereja mengambil pilihan ketika menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ini. Nah, orang Kristen sebagai bagian dari komunitas rohani sebetulnya memiliki norma serta tata aturan yang dipegang dalam mengatur relasi sosial dan hidup bersama, ya, termasuk juga bagaimana konflik itu diselesaikan. Nah, implementasi norma Kristiani ini akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap panggilan marturia atau kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Ketika sesama orang Kristen itu bersengketa, saling bahkan melaporkan ke pihak berwajib, ya, ke polisi, lalu kemudian menjadi masalah saling menggugat di pengadilan, tentu itu akan merusak kesaksian Kristen itu sendiri, ya. Nah, karena itulah harus kita akui bahwa memang delik aduan itu memerlukan penegakan hukum, ya, yang kita sering sebut dengar di Indonesia juga tentang law enforcement, kan, ya. Itu memang adalah sebuah bentuk dari pro justisia, bagaimana kita menegakkan keadilan, ya, kita memperjuangkan keadilan, khususnya misalnya terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, ya, kriminal dan berbagai tindakan melanggar hukum lainnya. Nanti kita bisa berdiskusi, ya, pada sesi setelah materi ini. Bagaimana kita eh, di dalam melihat negara, ya, melangsungkan law enforcement itu menjadi langkah penegakan keadilan, ya, khususnya kita di Indonesia. Kita melihat bagaimana di Indonesia ini proses ligitasi, yaitu penyelesaian eh, hukum di pengadilan, itu untuk menyelesaikan sengketa maupun perkara yang memang sah dan dijamin oleh undang-undang, kan, ya. Kita mengenal istilahnya adalah kesetaraan di depan hukum, ya, equality of atau before the law. Misalnya di dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, kita nanti lihat proses ligitasi, ya, atau ligitasi ini adalah sebuah proses hukum di pengadilan ketika proses alternatif lainnya itu sudah tidak lagi bisa menyelesaikan masalah hukum. Ya, jadi proses ligitasi adalah proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan. Nah, ketika proses ligitasi memang menjadi pilihan yang dijamin konstitusi, tapi tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan proses hukum di pengadilan. Ya, nah, kita akan coba melihat, belajar dari kasus yang ada di Korintus. Ya, masalahnya apa sih di Korintus? Setidaknya ada dua yang menonjol itu di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9, di mana di situ jemaat itu mengkultuskan figur tertentu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan lebih detail di dalam 1 Korintus pasal 3, di situ ada kelompok-kelompok, dan, ya, kultus individu di mana mereka menyebutkan aku dari golongan Apolos, golongan Paulus, ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah dari golongan Kristus, misalnya, ya. Nah, ini semua menunjukkan problem di dalam kehidupan mereka yang mengkultuskan individu tertentu.
Ya, lalu yang kedua problemnya adalah dalam pasal yang ke-6. Ya, itu ada tendensi sengketa yang berkaitan dengan finansial. Ya, baik itu perebutan hak waris, lalu juga hak waris itu bisa ada yang karena meninggal, juga bisa karena ada perceraian segala macam, dan ada konteksnya. Nah, ini akan kita lihat konteksnya seperti apa sampai terjadi perselisihan, bisa sampai terjadi sengketa di jemaat kota Korintus, ya. Nah, kita akan coba lihat yang pertama dulu. Masalah dalam 1 Korintus pasal 3 yang disinggung ayat 1 sampai yang ketiga. Penyebab perselisihannya itu apa sih, gitu ya? Nah, di sana kita menemukan bagaimana ketika jemaat, dalam hal ini di jemaat di Korintus, itu melakukan pengelompokan berdasarkan tokoh, ya. Di situ disebutkan ada ayat 4, tokoh Paulus, ya, aku dari golongan Paulus, lalu juga aku dari golongan Apolos, ya. Nah, di situ mereka akhirnya menjadi pecah, ya. Mereka menjadi berselisih satu dengan yang lain. Nah, penyebabnya apa sih? Ya. Nah, di sini kita melihat sebetulnya penyebabnya adalah karena ketidakmampuan mereka sebagai jemaat untuk menghidupi panggilan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi mereka masih menghidupi manusia duniawinya. Maka di situ disebutkan misalnya masalahnya, ya. Satu, disebutkan masalahnya adalah karena manusia mereka itu masih duniawi. Pakai istilahnya sarkinos di situ. Ya, dari kata sark, daging, dalam pengertian bagian dari dunia. Ya, maka di dalam konteks kekristenan, ketika seorang disebutkan masih manusia duniawi, masih tinggal dalam kedagingan, itu berarti tidak di bawah kuasa Roh Kudus. Ya, jadi masih manusiawi, manusia yang hidup dengan kedagingannya. Lalu juga itu bisa berarti pada sifat dari manusia, ya, yang masih terikat oleh dunia, atau juga bisa dipengerti sebagai manusia yang duniawi, yang tidak rohani. Ya, itu di dalam 1 Korintus pasal 2. Jadi konteksnya ini jemaat di kota Korintus tetapi hidupnya masih duniawi. Duniawi dalam sifat, ya, dalam pikiran. Lalu juga pengertiannya mereka manusia duniawi itu tidak tersentuh dan tidak terdidik oleh Roh Allah. Jadi masih di bawah kuasa dosa. Ya. Nah, ini berarti bahwa jemaat Korintus itu hidup di dalam kedagingan, di mana sifat dan pikirannya masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dagingnya, sehingga belum dapat menerima asupan rohani yang Paulus berikan atau ajarkan. Ya. Lalu juga disebutkan misalnya di situ bahwa mereka itu adalah orang-orang yang belum dewasa. Ya. Misalnya di dalam ayatnya yang kedua, ya. Ayat pertama misalnya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Itu tadi, ya. Yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, kata belum dewasa di sini pakai istilahnya adalah nepios, dari kata epos, artinya anak kecil, bayi atau balita. Dalam pengertian belum dewasa. Jadi orang-orang Korintus itu mempunyai sifat normal yang dimiliki oleh orang Korintus. Ya, jadi eh, orang di kota Korintus itu memang orang-orang yang belum dewasa di dalam kerohanian. Ya. Dan seharusnya sifat-sifat yang tidak dewasa itu tidak dilakukan oleh orang Kristen yang bertumbuh. Makanya disebutkan mereka belum dewasa, atau artinya mereka itu masih kekanak-kanakan, mereka itu masih balita, yang mana seharusnya sifat seperti itu tidak lagi, ya, dilakukan oleh mereka. Nah, jemaat di Korintus dikatakan nepios atau dikatakan anak kecil, bayi, balita, belum dewasa karena belum bisa mencerna pengajaran kekristenan yang mendalam dalam kehidupan mereka pada saat itu. Nah, hal ini juga dicatat oleh Paulus di dalam pasal yang lain, 14 ayat 20. Di sana juga disebutkan, ya, saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadi di sini anak itu bukan sekedar bicara mengenai biologis, ya, bukan secara kronologis masih di bawah umur, ya, tetapi ini berbicara tentang
Orang yang secara kronologis, secara biologis itu adalah orang yang sudah dewasa, tetapi pikirannya masih anak, begitu ya, masih kayak anak balita, atau kita sebutnya kekanak-kanakan, gitu ya, atau childish, gitu ya. Jadi bukan tidak boleh menjadi seorang anak, tetapi tidak boleh kekanak-kanakan. Maka di sini Paulus memberikan arahan agar jemaat di Korintus itu berpikir dewasa ketika mensikapi segala sesuatu. Karena dari situlah dapat dilihat pertumbuhan seorang di dalam Kristus, yaitu dari sikap. Ketidakdewasaan menunjukkan ketidakmampuan seorang untuk bertumbuh di dalam Kristus. Maka istilah belum dewasa di sini bukan berarti mereka belum tobat, bukan berarti mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun mereka baru diselamatkan. Bukan itu. Ya, melainkan mereka itu tidak bertumbuh, mereka tidak maju di dalam Kristus. Jadi dari segi kronologi waktu mereka bertambah umurnya, gitu kan? Tetapi di dalam pertumbuhan iman tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Ya, karena itulah dinilai belum dewasa oleh Rasul Paulus. Ya, kalau kita bahasakan masih kekanak-kanakan. Lalu problem yang ketiga adalah juga disebutkan di situ karena mereka ini orang yang disebutkan iri hati, gitu ya. Misalnya di dalam ayatnya yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Nah, iri hati di sini pakai istilahnya zelos, ya. Beberapa terjemahan yang lain menunjukkan zealous atau envying, ya. And ini adalah istilah-istilah yang menunjukkan tentang adanya rasa dengki, gitu ya. Jadi menginginkan sesuatu yang tidak menjadi milik kita. Nah, itu adalah kecemburuan, ya. Itu adalah dengki, gitu ya. Tingkah laku yang menunjukkan mereka itu dengki terhadap orang lain. Nah, ini salah satu ciri ketidakdewasaan jemaat di Korintus, dan itu menyebabkan mereka akhirnya berselisih, ya. Jika kita melihat di dalam tulisan Paulus yang lain, ya, di Galatia, di Roma, di Yakobus, di sana menunjukkan bagaimana perselisihan atau di terjemahan lain adalah cekcok, begitu ya. Dan iri hati itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan orang percaya, ya. Dan di situ yang dikhawatirkan oleh Paulus itu terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Ya, nah kita akan coba lihat untuk yang satu ini, permasalahan yang ada di pasal 3, bagaimana Paulus menasehatinya, bagaimana Paulus menyelesaikannya. Ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat Paulus mengajak mereka untuk memahami firman. Jadi ini prinsip yang paling penting, bagaimana menyadari prinsip-prinsip tentang kehidupan, ya, tentang pelayanan. Di sana disebutkan misalnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ketika disebutkan di dalam ayat yang kelima misalnya, ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya atau melaluinya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Jadi di sini Paulus ingin menegaskan, menyampaikan pengajaran bahwa yang penting itu bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Allah. Ya, jadi mereka itu cuma pelayan-pelayan Tuhan yang melalui mereka jemaat itu boleh percaya. Ya, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang diberikan Tuhan dalam caranya ketika mereka melayani. Jadi kalau misalnya Paulus itu boleh menanam, Apolos itu menyiram. Jadi Paulus itu memang yang pertama menyampaikan Injil, lalu kemudian Apolos itu datang diutus ke Korintus dan dia menyampaikan pengajaran, melanjutkan. Maka di situ disebutnya menyiram. Tapi yang penting adalah yang memberi pertumbuhan, yaitu Allah. Lalu yang kedua, Paulus menekankan yang penting adalah bagaimana memahami peran masing-masing pemimpin. Jadi Paulus menunjukkan bagaimana setiap pemimpin itu melayani dengan perbedaan dalam hal tanggung jawabnya. Paulus itu diberi tanggung jawab untuk menabur, ya, di awal dia membuka penginjilan ke berbagai kota termasuk di Korintus,
Tetapi untuk selanjutnya Apolos lah yang menyiramnya. Ya, Apolos tinggal dan menyampaikan pengajaran, apalagi Apolos dikatakan seorang yang fasih lidah dan ya seorang yang terampil. Nah, tapi yang penting di situ dikatakan mereka itu bertanggung jawab dan sebetulnya mereka itu hanyalah pekerja biasa. Ya, jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan, dikatakan ya, bukan apa-apa. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi di sini eh, ditegaskan peran masing-masing itu pemberian Allah. Masing-masing punya cara, punya tanggung jawab, punya tempatnya, punya kesempatan, punya masanya. Jadi kalau sudah melakukan bagiannya masing-masing, ya kita syukuri begitu. Tidak perlu membuat kita menjadi terkotak-kotak lalu menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pemimpin. Karena yang lebih penting di situ adalah Tuhanlah yang mengutus, memakai, bahkan memberkati dalam pertumbuhan. Yang ketiga, perlu pengajaran itu dipahami. Ya, dalam hal ini apa? Paulus menekankan posisi antara pekerja Allah, yaitu Paulus, Apolos, dengan ladang dan bangunan Allah, yaitu jemaat. Ya, jadi jemaat itu disebut sebagai ladang milik kepunyaan Allah, bangunan tempat tinggal Allah, kemah Allah, di mana Allah berkenan berdiam dan berkarya di dalam jemaat. Nah, karena itulah di situ dikatakan bagaimana Paulus dan Apolos bekerja sama di dalam melakukan tugas yang dipercayakan Allah. Ya, karena ladang dan bait itu adalah jemaat Korintus yang merupakan milik Allah, tempat Allah berdiam, berkarya. Ya. Nah, karena itulah di sini menjadi penting ketiga pola, yaitu memahami firman, ya tentang pertumbuhan ini Allah yang melakukannya, lalu memahami masing-masing peran pemimpin itu pada tempatnya, pada kesempatannya, mereka bertanggung jawab, ya. Lalu memahami pengajaran bagaimana jemaat itu adalah ladang, ya, tempat kita bekerja, tempat di mana Allah menyatakan diri. Karena itu pekerja-pekerja itu harus bertanggung jawab di dalam melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan dan mereka harus bekerja sama. Nah, karena itu secara praktis sebetulnya ini mengingatkan pada kita jangan membanding-bandingkan para pekerja, ya. Lalu juga ketika kita melihat ada eh, pekerja-pekerja yang melakukan tugasnya pada masanya, pada kesempatannya, selama mereka melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab, itu adalah sudah melakukan yang terbaik. Jadi terbaik bukan karena kita banding-bandingkan menurut ukuran-ukuran manusiawi kita, tetapi setia dan baik itu ketika masing-masing mengerjakan pada bagiannya, pada masanya, pada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, nah ini yang menjadi penting karena seringkali ketika gereja itu berkembang menjadi lebih banyak pengerja, lebih banyak aktivis yang terlibat, banyak pemimpin-pemimpin, entah itu nanti pemimpin kelompok, pemimpin komisi, pemimpin organisasi, ketika di masing-masing masa jabatan, di masing-masing tantangan zaman yang terus berubah, ya, berkembang, lalu bermunculan orang-orang. Nah, di situ resiko dibanding-bandingkan itu ada. Nah, di sini justru kita diingatkan bahwa masing-masing sudah melakukan tugasnya, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi yang penting adalah Allah yang memberi pekerjaan, Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, kayak itu satu. Yang kedua masalahnya itu ada di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 12, ya. Nah, di sana muncul permasalahan adalah ketika jemaat itu mencari keadilan, ya, di pengadilan yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak seiman, ya. Misalnya di dalam pasal yang ke-6 dibacakan ayat pertama dulu. Minta tolong salah seorang boleh buka 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama saja. 1 Korintus pasal 6 ayat pertama saja. Boleh silahkan siapa saja. 1 Korintus pasal 6 ayat 1. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. Apakah ada seorang
di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Oke, baik, makasih Bu Retno. Jadi ayat 1 ini menunjukkan kepada kita salah satu masalah yang ada di kota Korintus atau di jemaat Korintus adalah ketika terjadi sengketa. Dan nanti kita akan cari tahu apa itu sengketanya. Lalu kemudian mereka mencari keadilannya justru di pengadilan-pengadilan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang dikatakan tidak benar. Ya, nah nanti kita akan coba lihat maksudnya seperti apa. Nah, kita perlu coba memahami latar belakang sistem hukum yang ada di Kekaisaran Romawi, termasuk di kota Korintus yang merupakan wilayah Kekaisaran Romawi. Ya, di sana orang-orang Kristen hidup di dalamnya. Nah, jadi sistem hukum Kekaisaran Romawi itu merupakan sesuatu yang sangat tertata rapih begitu ya, mencakup banyak kota, termasuk kota Korintus di mana orang-orang Kristen hidup dan tinggal di dalamnya. Nah, tentu orang-orang Kristen ini pun dipengaruhi ya dan harus menjalani sistem yang ada. Nah, ini sistem sosial, sistem politik itu menjadi sesuatu yang harus dihidupi oleh mereka. Nah, karena itulah orang-orang Kristen yang hidup di kota-kota di wilayah Kekaisaran Romawi, mau tidak mau mereka juga akan terbiasa dengan sistem kehidupan yang ada. Misalnya untuk budaya, di Kekaisaran Romawi waktu itu budaya yang masih kuat itu adalah budaya Yunani. Jadi kerajaan Yunani itu ada sebelum kerajaan Romawi. Ya, jadi seperti misalnya Alexander Agung itu adalah seorang pemimpin Yunani yang terbesar, ya, yang paling hebat. Tapi kemudian runtuh juga kerajaan Yunani, lalu diganti oleh Kekaisaran Romawi. Nah, budaya Yunaninya masih tetap ada, tidak hilang. Tetapi negara, kekuasaan, sistem itu Roma yang berkuasa. Ya, seperti kita di Indonesia punya pemahaman, punya eh, kebiasaan budaya suku-suku misalnya ya. Jadi yang dibesarkan di Jawa Timur, Jawa Tengah berbahasa Jawa. Saya dibesarkan di Jawa Barat, saya berbahasa Sunda. Nanti ada teman yang berbahasa Batak, ya, bahasa Madura, berbahasa Dayak. Itu adalah budaya kita yang sebelumnya, yaitu seperti budaya Yunani. Tapi kemudian muncullah negara Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, begitu juga, sekalipun kekaisarannya adalah kekaisaran Romawi, tapi budayanya masih budaya-budaya yang lama itu masih kuat. Nah, ini adalah budaya Yunani. Dan sistem hukumnya sudah menjadi sistem hukum Romawi. Ya. Nah, orang-orang Yunani itu punya kebiasaan, yaitu suka dengan debat, gitu ya, lalu berdiskusi tentang keadilan, membicarakan tentang moralitas, tentang etika hidup di tengah masyarakat, misalnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang akrab di dalam pola pikir atau budaya Yunani. Nah, pengadilan itu salah satunya yang menjadi hiburan utama, yang menjadi sesuatu yang begitu kental dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di kota-kota Yunani itu sangat mudah menemukan pengacara, ya, para penasehat hukum kalau sekarang itu menghabiskan banyak waktu di dalam memutuskan atau mendengarkan, mendiskusikan kasus-kasus hukum. Nah, perkataan Paulus dalam pasal 6 ayat 1 tadi, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ini mengisyaratkan bahwa ada di antara jemaat yang pernah atau bahkan mungkin sedang memilih peradilan dan sistem hukum Roma untuk menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi. Nah, bagian ini juga memberikan gambaran tentang keberatan Paulus tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan litigasi, ya, pendekatan melalui pengadilan. Nah, ini yang kita coba diskusikan. Artinya gini, apakah ketika orang Kristen dengan orang Kristen mengalami perselisihan, ya, mengalami masalah hukum, entah itu nanti perdata, entah itu nanti pidana, kira-kira, apakah harus penyelesaiannya itu hanya satu pendekatan litigasi, pendekatan pengadilan? Apakah tidak ada alternatif lain pendekatannya? Ya,
Nah, saudara, akan kita lihat di sini bagaimana Paulus itu keberatan. Kenapa Paulus itu keberatan kalau masalah di antara jemaat itu dibawa ke pengadilan di kota Roma atau di wilayah-wilayah Roma. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa sistem hukum Romawi itu berkembang dan membawa pengaruh yang semakin luas, ya, seiring dengan berkembangnya ekspansinya kekaisaran Romawi. Nah, pemberlakuan formulasi hukum Romawi itu selaras dengan menguatnya kekuasaan kekaisaran di seluruh dunia, artinya di wilayah kekaisaran Roma. Pemberlakuan sistem dan prosedur legal di wilayah Roma ini dituangkan, ya, di dalam satu aturan ius ordinarium, jadi order, ya, aturan-aturan bagi wilayah taklukan. Contoh misalnya kita melihat bagaimana Paulus ketika pernah mengabarkan Injil lalu dia ditangkap oleh penguasa kota lalu dipukuli, ya. Lalu Paulus mengatakan bahwa dia adalah warga negara Roma. Nah, yang memukul tuh kaget dan minta maaf. Ya, kenapa? Karena aturannya warga negara Roma itu tidak boleh mendapatkan hukuman kayak cambuk dan segala macam. Itu tidak boleh. Nah, itu aturan sistem legalnya itu diajarkan ke berbagai wilayah sehingga mereka tahu aturan dan mereka ketika melakukan hukuman kepada Paulus yang mereka tidak tahu awalnya bahwa dia adalah warga negara Romawi, dikiranya hanya orang Yahudi biasa, begitu ya, orang-orang jajahan biasa. Maka mereka meminta maaf. Nah, di sini kita lihat bagaimana daerah-daerah di wilayah Kekaisaran Roma itu dikenal memiliki masyarakat, ya, dengan literasi hukum yang tinggi. Artinya melek, ya, literasi di sini artinya melek, sadar hukum, gitu ya. Highly litigious society. Jadi masyarakat yang melek hukum, masyarakat yang sadar hukum. Nah, kota Korintus merupakan salah satu kota koloni jajahan Kaisaran Roma. Geopolitisnya posisi kota ini membuat harus mengikuti sistem yuridis Kekaisaran Roma. Meskipun mereka kota Korintus ini mendapatkan kemerdekaan dalam mengatur administrasi dan pemerintahan kota. Tetapi dalam hal hukum, mereka harus tunduk kepada hukum Roma. Ya, mungkin kita bisa bandingkan sekarang itu seperti Hong Kong lah, ya. Dua negara dengan dua sistem ekonomi, ya, tetapi satu negara pemerintahan begitu. Nah, kota Korintus hampir mirip dalam hal ini, ya. Jadi boleh mengelola administrasi pemerintahan dalam hal ini perdagangan dan segala macam, tetapi hukum Roma itu berlaku atas wilayah ini. Nah, perkembangan ekonomi di Korintus, ya, karena dia ada di kota pelabuhan, itu membawa keuntungan yang timbal balik bagi Kekaisaran Roma dan juga bagi masyarakat kota Korintus. Untuk Kekaisaran Roma yaitu mendapatkan penerimaan pajak, ya, dari kota Korintus yang begitu ramai. Sedangkan bagi orang-orang Korintus, khususnya orang kaya, sistem hukum Roma itu menolong orang kaya dalam menyelesaikan sengketa dan perkara yang mereka hadapi. Ya, nah ini menjadi poin yang penting buat kita memahami kenapa orang-orang gereja di Korintus juga ingin melakukan litigasi kalau menghadapi sengketa. Kenapa mereka ingin membawa ke pengadilan ketika mengalami masalah hukum, kan, ya? Nah, waktu itu kota Korintus adalah kota yang memang memberlakukan hukum Roma dan di satu sisi hukum seperti ini memberi jaminan khususnya untuk orang-orang kaya. Yang waktu itu di Korintus ini banyak sekali, ya, landlords itu, ya, tuan-tuan tanah itu. Kenapa orang-orang kaya senang begitu, ya, dengan sistem hukum Roma yang ada di kota Korintus? Karena hanya orang-orang yang memang punya kemampuan finansial itu yang bisa mengajukan perkara-perkara hukum di pengadilan. Ya, artinya butuh uang, ya, butuh duit untuk melakukan gugatan dan berperkara di pengadilan. Nah, bagi orang-orang yang kalangan yang kurang, ya, status sosialnya itu lemah begitu, mereka akan mengalami kesulitan, ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana konteks kota Korintus dikatakan putusan hukuman itu diterapkannya tidak selalu adil, tidak berimbang. Putusan hukum bisa diberlakukan tebang pilih.
Jadi status sosial seorang di masyarakat akan mempengaruhi penalti atau hukuman yang akan diterimanya di pengadilan. Jadi ada konsep hukum connubium, di mana warga negara Roma merupakan kelompok yang mendapat keistimewaan ya di wilayah kekaisaran. Itu hanya orang-orang kaya, terus orang-orang yang berpengaruh, memiliki status sosial yang tinggi, itu yang dapat mengajukan kasus ke pengadilan sipil. Ya. Nah, pada masa itu dapat terjadi putusan yang berbeda diberikan untuk kasus kriminal yang sama. Ya. Jadi kasusnya sama, ya, tetapi putusannya bisa beda. Misalnya, kalau yang terpidana itu dari kalangan aristokrat, ya, bangsawan, gitu. Mereka paling cuma diasingkan. Lalu untuk masyarakat kelas bawah, mereka akan dihukum mati. Dan caranya adalah disalibkan. Nah, litigan, jadi orang-orang yang terlibat di dalam perkara di pengadilan, dari kelompok sosial yang lebih rendah lagi, ya, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Makanya di Indonesia pun muncul ya istilah begitu, bahwa hukum itu menjadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Untuk orang-orang kaya, kasus yang sama, mereka bisa mendapatkan keringanan dari kasus-kasus hukum yang dilakukan. Tapi untuk orang yang miskin, mereka bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ya. Nah, di sini kita bisa mendiskusikan nanti ya contoh-contoh kasus yang seperti ini. Nah, penerapan jurisprudensi pada masa itu memiliki potensi kecacatan dan ketidakadilan yang cukup besar. Ya, jadi kasus-kasus yang sudah diputus ya, lalu putusan itu tidak adil, tidak imbang, itu terus-menerus ya menjadi semakin biasa begitu kecenderungannya. Paling tidak terdapat 3 faktor dominan yang memungkinkan sistem peradilan itu tidak adil, tidak seimbang, ya, menjadi sebuah keputusan yang korup begitu. Yaitu apa? Disebutkan di sini potensia, gratia, dan percunia. Artinya apa? Potensia itu artinya kekuasaan yang dimiliki seorang dapat mempengaruhi putusan hukum yang diterima, bahkan cenderung merugikan pihak lain yang terlibat dalam perkara maupun sengketa dengan orang yang berkuasa ini. Ya. Jadi status sosial akan mempengaruhi hasil proses pengadilan. Ya. Lalu gratia. Ya. Gratia ini berkaitan dengan keberpihakan karena selera, ya, sehingga terjadi praktik tebang pilih sebagai implikasi dari excessive favor ya dari para pengadil. Jadi kalau misalnya hakimnya ini punya hubungan baik ya dengan salah satu yang sedang berperkara, maka si hakim akan berbuat lebih baik kepada orang ini, tapi akan menjadi tidak adil bagi lawan dari temannya ini. Ya, nah, karena itulah dikatakan kalau melibatkan orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, begitu ya, itu cenderung akan tidak adil di dalam keputusan. Lalu perkunia itu artinya adalah suap atau sogok, ya. Jadi siapa yang memberikan sogokan, ya, uang itu akan dimenangkan, minimal diringankan kalau sampai harus mendapatkan hukuman, ya. Nah, itu hampir sama dengan kita ya pergumulannya. Ada potensia, ada gratia, ada pekunia. Nah, motivasi dalam proses legal pada waktu itu juga menarik untuk dicermati. Ya, proses legal ini motivasinya apa? Nah, dignitas ya. Jadi tentang bagaimana kita ini ingin nama baik, begituan ya, ingin menjadi seorang yang pamornya atau nama baiknya itu dipertaruhkan di pengadilan, maka dia akan melakukan apapun untuk menjaga reputasinya, ya, untuk menjaga supaya dia tidak mendapatkan hukuman yang memalukan, yang lalu merendahkan, yang membuat nama baiknya cemar, gitu. Maka dia akan terus berusaha, ya, mempertahankan, memulihkan apapun, ya, untuk mendapatkan kembali martabatnya, ya. Pada waktu itu dignitas dan reputasi itu lebih penting daripada hidup itu sendiri. Jadi konteks zaman ya. Jadi waktu itu mereka mementingkan sekali nama baik. Mereka mementingkan sekali martabat mereka. Nah, ketika memilih jalur hukum, seseorang harus siap mempertahankan, mempertaruhkan reputasi dirinya. Karena itulah istilah yang sering diungkapkan dalam proses legal itu adalah infamia, artinya nama yang buruk atau mendapat reputasi yang buruk. Nah, hal ini berkaitan dengan proses peradilan yang terjadi masa itu.
Jadi meskipun sistem hukum pada dasarnya diberlakukan untuk mengatur kehidupan sipil, tapi juga penyimpangan dan kecacatan itu masih ada di dalam praktiknya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Sebetulnya apa sih yang dipermasalahkan di Jemaat Korintus sehingga mereka membawa masalahnya itu ke pengadilan yang seperti tadi kita bicarakan. Ya. Jadi konteks kota Korintus di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, peradilannya itu korup begitu dengan berbagai macam tadi ya. Ada karena kedekatan, karena suap ya. Nah, bisa juga kita lihat jemaat di Korintus ini masih juga datang begitu untuk berperkara di pengadilan yang semacam itu, di pengadilan yang korup ya. Nah, problemnya apa? Nah, kita lihat di sini bahwa pada pasal yang ke-6, khususnya ayat yang kedua, para penafsir meyakini bahwa problem peradilan yang disebutkan di dalam kasusnya Jemaat Korintus itu adalah hal-hal yang berkaitan masalah dengan sipil, ya hal yang sipil, bukan yang kriminal. Jadi disebutkan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, pakai istilahnya kriterion, elaskiton. Ya, ini menjadi penting saya beri catatan karena kata ini, kriterion ekskaliton, itu lebih menunjuk pada pertentangan atau sengketa di antara sesama anggota jemaat, bukan berkaitan dengan perkara kriminal. Ya. Nah, karena itulah para penafsir umumnya menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi jemaat itu ada 3 kemungkinan, yaitu perkara yang tidak terlalu penting, atau perkara itu adalah perkara yang kecil, atau perkara yang statusnya itu rendah. Ya. Nah, istilah elakstiton itu juga dipahami sebagai perkara yang remeh, ya, hal kecil, kasus gugatan sederhana. Jadi Paulus mempertanyakan, apakah kamu tidak sanggup untuk mengurus hal-hal yang tidak berarti, hal yang sepele, hal yang remeh? Memang tidak mudah menentukan kasus sengketa apa sebetulnya yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Ya, mengingat kata elakskiton ini dapat dipahami dalam beberapa kemungkinan. Ya, nah, saya coba di sini kita akan bicarakan 4 kemungkinannya apa ketika bicara mengenai perkara-perkara yang tidak berarti. Pertama, kemungkinannya adalah terkait dengan persoalan keuangan. Jadi pendapat ini menyangkut persoalan sengketa harta milik atau urusan bisnis di antara jemaat. Ya, berkaitan dengan persoalan etika, ya, lalu kecurangan dalam hal bisnis, misalnya jadi soal tipu menipu atau mungkin tidak membayar utang piutang, gitu kan ya. Terkait utang piutang di antara jemaat. Ya. Nah, pendapat pertama ini lebih berkaitan dengan jemaat yang ada di tengah-tengah kota Korintus sebagai kota komersil. Ya, kita perlu perhatikan bahwa kota Korintus ini adalah sebuah kota pinggir pantai, ya, tepi laut, dan menjadi kota yang strategis untuk perdagangan. Ya, untuk konteks zaman dulu bahkan sampai sekarang kan sama ya. Kota-kota yang berada di pinggir pantai, apalagi menjadi lalu lalang dari berbagai negara, maka itu akan menjadi tempat yang strategis untuk perdagangan, ya, untuk berbagai kegiatan ekonomi. Itu sangat berkembang. Nah, Korintus waktu itu menjadi pusat pemasaran barang-barang seni dan kerajinan, ya, dari bahan perunggu, dari bahan gerabah atau tanah liat, gitu ya, tembikar. Nah, mobilitas kota yang sangat tinggi, termasuk orang Kristen yang datang ke kota, entah itu urusan bisnis, entah itu mereka pedagang, entah itu mereka perbankan. Nah, seperti disinggung sebelumnya tadi ya, pada umumnya masyarakat dari kelompok sosial yang tinggi, lalu mereka mempunyai kemampuan finansial yang cukup, nah mereka dapat mengupayakan kasus mereka itu di pengadilan. Mereka bisa mengadu ke pengadilan, ya, dibandingkan orang yang miskin. Mereka tidak bisa mengajukan perkara ke pengadilan. Tapi kalau orang kaya, mereka bisa mengadili perkaranya di pengadilan. Nah, merujuk kepada 1 Korintus 1 ayat 26, ya. Saya coba bacakan di situ. 1 Korintus 1 ayat 26 di sana dikatakan begini. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, nah di situ digambarkan terdapat indikasi bahwa memang ada anggota jemaat yang terpandang.
ada yang cukup kaya, ya, sehingga mereka bisa membawa kasus mereka ke dalam sistem legal di kota Korintus. Ya, jadi ayat ini menunjukkan ada anggota yang terpandang, ada anggota yang cukup kaya, sekalipun dikatakan tidak banyak. Katanya tidak banyak, tetapi berarti ada. Ya kan? Nah, ini salah satu kemungkinan. Itu perkaranya adalah perkara keuangan. Ya. Lalu yang kedua, kemungkinan perkaranya adalah soal warisan atau hak waris. Nah, pendapat ini dibangun dari isu perkawinan, ya, di mana penyimpangan aktivitas seksual, misalnya kemungkinan isu-isu yang tumpang tindih di dalam termasuk hal yang berkaitan dengan ekonomi dan hak waris. Misalnya, ketika di hukum Roma itu mengatur sengketa hak waris itu mewajibkan perselisihan yang berkaitan dengan hak waris itu harus diselesaikan di dalam pengadilan. Ya. Jadi ketika ada anggota keluarga maupun kerabat yang meninggal, maka harta kepemilikan almarhum itu akan dipindah tangankan kepada ahli waris. Nah, persoalan seringkali muncul ketika ada lebih dari satu pihak yang merasa berhak menerima waris dari anggota yang meninggal tersebut. Nah, dalam kondisi seperti itu, pihak-pihak yang terlibat akan mengajukan diri sebagai litigan, ya, jadi sebagai orang yang berperkara di pengadilan umum untuk menjadi ahli waris tersebut. Nah, meskipun ada kemungkinan melalui alternatif kesepakatan kultural, ya, jadi pendekatan-pendekatan budaya, mungkin merasa malu atau mungkin menghormati yang lebih dituakan, misalnya itu adalah pendekatan-pendekatan kultural atau budaya. Itu juga bisa, ya, menjadi cara penyelesaian konflik-konflik yang berkaitan dengan hak waris. Jadi bisa main petunjuk, misalnya ditunjukkan siapa pemiliknya, siapa yang menerima. Lalu juga bisa ditelusuri kedekatan, kekerabatan. Ya, jadi dicari tahu ini urut-urutannya siapa yang paling dekat, siapa yang paling pantas, misalnya. Tapi yang lebih sering terjadi itu adalah kasus ini menjadi ruwet, ya, sehingga kasusnya dibawa ke pengadilan. Penunjukan berdasarkan putusan legal di pengadilan pada umumnya itu menjadi jalan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa terhadap kasus-kasus hak waris. Ya, jadi orang merasa di pengadilan itu lebih jelas, lebih tegas, misalnya. Nanti kita kasih catatan di belakang, ya, motivasi dari pengadilan dibandingkan dengan misalnya pendekatan yang ditawarkan oleh Paulus. Kemungkinan yang ketiga itu berkaitan dengan masalah sosial, seksual. Ya, jadi pandangan ini dibangun dari tema yang dibicarakan di pasal 5 dan pasal yang ke-6. Nah, kalau ini pendekatannya agak sedikit pendekatan tulisan, ya, atau sastra gitu. Jadi pasal 5 dan pasal 6 itu kalau diperhatikan itu ada kiasme, gitu kan, ya. Kiasme itu di mana pasal 5 dan pasal 6 itu ada strukturnya A, B, A. Misalnya di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 3 itu bicarakan misalnya di sini A, yaitu dosa tentang percabulan, ya. Lalu setelah 5, lalu pasal 6 itu ayat 1 sampai 11 itu bicara tentang pengadilan, ya. Lalu di pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 20 itu kembali lagi bicara mengenai percabulan, ya, maka disebutnya kiasme A B A. Ya, nah struktur itu menunjukkan bahwa yang sedang dibicarakan di pengadilan yaitu bagian B-nya begitu, ya. Itu adalah masalah yang sedang dibicarakan di bagian A depan maupun bagian A belakang, yaitu apa? Soal percabulan. Nah, karena itulah ini bicara mengenai isu seksual. Nah, ini pendekatan struktur penulisan, ya, dari segi sastra. Jadi struktur kedua pasal yaitu pasal 5 dan 6 dipahami sebagai urutan yang sistematis, urutan yang kronologis, ya. Jadi teratur begitu, ya, dan ada maksud yang jelas ketika menuliskannya. Poin percabulan dibicarakan, lalu dibicarakan soal pengadilan, ya, perkara ke pengadilan, lalu ditutup lagi dengan topik percabulan. Nah, di sini menunjukkan bagaimana tema besarnya itu terkait dengan masalah seksualitas di jemaat. Nah, secara khusus lebih spesifik itu adalah bicara mengenai perzinahan, ya, atau percabulan tadi, ya.
Nah, keempat, kemungkinan perkara-perkara yang dikatakan remeh begitu itu adalah berkaitan dengan masalah mahar ya atau mas kawin ya. Isu ini terkait dengan persoalan perkawinan dan juga penyimpangan seksual di jemaat Korintus. Karena memang kota Korintus juga problemnya adalah masalah moral, ya termasuk salah satu adalah soal seksual, ya dosa-dosa seksual. Nah, situasi yang terjadi di kota Korintus itu berhubungan dengan budaya yang umum dalam konteks Yahudi, khususnya di dalam kultur Greco-Romanum, ya kultur Yunani di bawah kekuasaan Roma. Dan itu istilah yang dipakai untuk wilayah Kekaisaran Romawi. Ya, budayanya budaya Yunani, tapi pemerintahannya adalah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, pasal 6 yang bicara tadi mengenai percabulan itu menyinggung tentang masalah dalam jemaat dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasal sebelumnya dan sesudahnya, yaitu pasal 5 yang tadi kita bicarakan. Ya. Pasal 5 berkaitan dengan dosa seksual. Pasal 7 berkaitan dengan perkawinan. Sehingga pasal 6 itu di tengah-tengahnya begitu, itu terkait dengan dua isu sebelum maupun isu sesudahnya. Nah, karena itulah persoalan yang terjadi pasal 6 sangat mungkin berkaitan dengan institusi pernikahan. Jadi masalah yang dibawa ke pengadilan, ya, digugat di pengadilan, itu sangat mungkin adalah masalah pernikahan yang kemungkinan masalahnya itu timbul karena praktek seksual yang menyimpang. Nah, kira-kira masalahnya seperti apa? Nah, ini kemungkinannya dijelaskan di sini. Bahwa masyarakat Roma umumnya melihat pernikahan itu sebagai kontrak legal daripada ikatan keagamaan. Ya, kalau kita kan dalam kekristenan meyakini bahwa Allah adalah pencipta laki-laki dan perempuan, lalu Allah menyatukannya dalam perkawinan, lalu memberikan anak-anak, lalu anak-anak juga dikatakan supaya mereka itu dididik ya untuk tahu Allah itu esa, gitu ya, supaya mereka hidup sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Nah, itu perkawinan bagi kita itu adalah ikatan yang punya nilai-nilai spiritual. Tapi bagi orang-orang Roma umumnya itu hanyalah masalah kontrak legal, hanya masalah hukum saja. Nah, sehingga seringkali proses hukum, ya perkara hukum yang dilakukan di pengadilan Roma pada masa itu juga terkait dengan persoalan-persoalan dalam perkawinan. Masalahnya seperti perceraian, hak waris, ya, sengketa terkait dengan mas kawin. Ya. Nah, contoh misalnya, dalam kultur umum yang berlaku di kota Korintus, mas kawin itu diberikan kepada seorang pria setelah pernikahan dilangsungkan. Ya, jadi mas kawin diberikan kepada pria. Ketika terjadi persoalan rumah tangga, misal perzinahan, jika salah satu pasangan menghendaki perceraian, hal yang terkait dengan keputusan ini adalah tentang mas kawin yang pernah diberikan pada waktu menikah. Jika penyebab perceraian itu wanita, ya, jadi yang selingkuh misalnya si wanita, suami dapat mempertahankan dari 1/6 hingga setengah dari mahar, ya, ketika proses di pengadilan. Jadi kalau penyebabnya si wanita, si laki bisa mempertahankan 1/6 sampai setengah dari mahar yang diterimanya. Sebaliknya, jika pemicunya adalah si laki-laki, ya, jadi gugatan cerai itu terjadi gara-gara pihak laki yang salah, maka ayah dari pihak perempuan ya dapat mengajukan tuntutan untuk mengembalikan semua mahar yang pernah diberikan. Jadi si ayah menarik kembali, gitu ya, mahar yang dia berikan kepada menantu laki-lakinya waktu melangsungkan pernikahan dengan anak perempuannya. Nah, ini tentang hal-hal yang biasanya dibawa ke pengadilan, ya. Jadi bisa itu terkait dengan masalah keuangan, dalam hal ini misalnya bisnis, karena Korintus adalah kota bisnis, begitu ya. Yang kedua itu masalah hak waris atau warisan, ya, karena itu berkaitan dengan kondisi di kota Korintus yang sudah mempunyai sebuah kebiasaan ya untuk mengatur hak waris itu di pengadilan. Jadi itu memang sudah menjadi budaya. Lalu yang ketiga itu masalah seksual. Ya, itu masalah seksual, sama ini perzinahan. Lalu yang keempat itu masalah mas
kawin atau mahar, ya, dikembalikan atau tidak ketika terjadi permasalahan di dalam perkawinan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Paulus mengusulkan apa selain litigasi, selain eh, membawa perkara itu ke pengadilan. Kenapa Paulus keberatan dengan pengadilan di kota-kota Kekaisaran Roma waktu itu? Ya, lalu apa alternatif lain yang diajukan? Ya, oke, kita lihat. Pertama, pendekatan non litigasi dalam komunitas orang Kristen. Jadi ini alternatif yang ditawarkan oleh Paulus, ya. Jadi latar belakang pasal 6 ayat 1 sampai 6 yang tadi kita sempat lihat ayat pertamanya, itu di situ Paulus mengajarkan bagaimana jemaat harus menangani masalah-masalah yang terjadi di antara orang Kristen. Paulus menasihatkan supaya dilakukan upaya non litigasi, ya. Jangan membawa ke pengadilan tiap kali ke pengadilan. Ya, Paulus justru mengusulkan ada langkah alternatif dalam penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengikuti sistem peradilan yang berlaku waktu itu, ya, yaitu sistem hukum Romawi. Nah, dengan upaya non litigasi yang adalah upaya mencari pendamaian dan penyelesaian perkara di luar jalur hukum, diharapkan ini ya nama baik dan kesaksian orang Kristen tetap baik di masyarakat. Karena kita punya tanggung jawab bersaksi, gitu kan ya, tentang kehidupan kekristenan itu seperti apa. Sehingga ketika hidup berkomunitas sebagai orang Kristen, entah itu keluarga Kristen, entah itu gereja Kristen, itu setidaknya membawa tugas tanggung jawab untuk bersaksi. Ya. Nah, kita coba lihat. Yang pertama, pendekatannya apa? Pendekatan yang pertama usulkan adalah normatif eklesiologis. Ya. Pendekatan normatif eklesiologis itu berdasarkan asas, ya, norma-norma, kaidah, ajaran yang bersumber pada nilai-nilai yang dipegang orang Kristen sebagai bagian dari jemaat Kristus. Ya, jemaat artinya di sini eklesia yang kita terjemahkan menjadi gereja. Jadi pendekatan normatif eklesiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada asas, ya, ajaran yang bersumber dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang Kristen yang merupakan gereja Tuhan, ya. Jadi apa yang diajarkan di dalam gereja, yaitu kembali kepada Alkitab, gitu kan ya. Prinsip-prinsip Alkitab menjadi norma, menjadi asas, menjadi ajaran. Nah, keputusan jemaat Korintus untuk percaya kepada Yesus itu sebetulnya membawa dampak, ya, implikasi pada pembaharuan identitas serta nilai yang kini melekat pada hidup mereka. Jadi begitu orang-orang Korintus yang tadinya belum percaya Tuhan Yesus menjadi percaya, maka sebetulnya berdampak terhadap pembaharuan identitas mereka, gitu ya. Berbagai keputusan termasuk prinsip dalam mengelola konflik seharusnya mengacu pada identitas baru sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus yang menyampaikan ajarannya di dalam Alkitab. Nah, pedoman menyelesaikan sengketa yang dikatakan Paulus dalam teks ini berkaitan dengan identitas diri jemaat Korintus. Ya, dalam ayat 1 sampai 6 misalnya, Paulus melakukan retorika untuk menyadarkan jemaat tentang jati diri mereka. Ya, makanya disebutkan misalnya pakai bahasanya ayat 2 misalnya. Atau tidak tahukah kamu, ya, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Gitu ya. Lalu ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi? Gitu. Lalu ayat 5, hal ini katakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat? Misalnya bahasa-bahasa retorika, ya, mempertanyakan begitu. Di situ sebetulnya Paulus ingin menyadarkan, ya, tentang sebetulnya jati diri mereka itu siapa, identitas mereka sebagai orang Kristen itu mana, begitu ya. Nah, dasar pemikiran Paulus terhadap hal ini berkaitan dengan erat tentang identitas yang disandang jemaat Korintus sebagai pengikut Kristus. Ya, Paulus menyebut mereka sebagai orang benar, ya, sebagai orang percaya, orang yang telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Nah, dengan kesadaran tentang siapa diri mereka sebenarnya, Paulus tuh berharap supaya perkara yang dihadapi oleh jemaat itu diselesaikan dengan cara yang lebih elegan, sesuai dengan jati diri atau identitas mereka sebagai orang percaya. Itu maksudnya Paulus. Nah, keputusan penyelesaian persoalan di antara jemaat harus, ya, berkelindan, harus saling kait mengait dengan identitas baru yang dimiliki jemaat. Praksis kehidupan jemaat harus merupakan cerminan
jati diri baru yang telah direngkuh ya. Jadi praksis itu artinya mereka sudah punya teori ya, mereka sudah punya ajaran, mereka sudah punya aturan sebagai orang Kristen. Lalu mereka mulai merenungkan seharusnya bagaimana tindakan mereka. Oh, harusnya sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang menjadi pegangan. Lalu mereka lakukan. Nah, ketika mereka melakukan itu merupakan cerminan. Itu menjadi wujud tentang identitas baru yang telah mereka terima. Nah, jemaat Korintus tidak lagi hidup dalam identitas yang lama. Paulus karena itulah membuat tekanan ya yang kontras, menyolok antara jemaat dan non jemaat. Paulus pakai istilahkan misalnya hagion ya. Itu untuk membedakan dengan orang yang tidak benar ya. Adikon. Nah, istilah-istilah hagion ini artinya hagion ini adalah orang kudus ya, diterjemahkannya menjadi kudus hagios, tapi ini orangnya hagion. Adikon ini dari kata a dan dikon ya. A itu tidak begitu ya. Jadi orang yang tidak benar ya. Itu dikontraskan oleh Paulus untuk menunjukkan identitas. Gagasan kontras ini ya juga ditemukan di dalam istilah apiston ya, dari kata a tidak, piston itu percaya ya. Jadi orang yang tidak percaya diistilahkan pakai apiston. Nah, sementara orang-orang ini adalah orang-orang percaya ya. Nah, itu semua adalah cara Paulus menunjukkan perbedaan identitas ya. Yang dulu lama mereka itu adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya. Nah, sekarang mereka adalah menjadi orang-orang kudus, hagion ya. Nah, hal itu diperkuat juga oleh retorika. Sekali lagi ya, Paulus mempertanyakan di ayat yang ke-9 tentang diri mereka pada masa lalu sampai hari ini. Ayat 9 misalnya dikatakan begini. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, nah ini masa lalu mereka. Penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, itu Paulus ingin menunjukkan gitu ya. Nah, daftar panjang ini tidak berisi perbuatan ataupun karakter, tapi tentang perilakunya, ya, tentang apa pemerannya, tentang orangnya, ya, bahwa itulah jati diri mereka, itulah identitas mereka yang dulu. Nah, identitas sekarang yang baru dikontraskan di ayat 11b, ya, 11b misalnya dikatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Maka statusnya sekarang berbeda dari status yang lama. Sekarang telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Ya. Nah, 3 aspek karya Allah sebagai anugerah keselamatan itu dosa dihapus, dipisahkan untuk dipakai khusus, lalu juga dibenarkan di hadapan Allah. Nah, identitas baru ini memiliki implikasi, ya, memiliki dampak sebagai penerima anugerah. Kini status mereka adalah orang yang disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Nah, pengulangan konstruksi pemikiran Paulus ya menegaskan bahwa dampak dan identitas baru ini ada atau dimiliki oleh jemaat. Ya, maka dikatakan pakai istilah pilihan katanya, tidak tahukah kamu ya, itu sebenarnya ingin menyentuh kesadaran diri yang paling prinsip ya, paling dasar bahwa jemaat seharusnya mempengaruhi keputusan ya, keputusan hidup mereka. Jadi ketika mereka menyadari mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan karya pemulihan dari Allah ya, dikuduskan, dibenarkan, seharusnya itu mempengaruhi keputusan mereka, cara mereka mengambil keputusan ketika menghadapi perselisihan atau sengketa ya. Jadi dengan kata lain, ketika orang-orang Korintus atau jemaat Korintus ini memiliki identitas baru yang sudah diampuni ya, dipisahkan dari kecemaran untuk menjadi anak-anak Allah, maka seharusnya mereka itu membuat pola relasi, membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan mereka itu harusnya dipengaruhi begitu oleh identitas itu, identitas yang baru. Ya, nah ini pendekatan yang disebut dengan pendekatan normatif eklesiologis. Jadi pendekatannya adalah tentang kita sebagai orang lama
menjadi orang yang dibaharui di dalam Kristus, menjadi anggota tubuh atau jemaat Kristus atau eklesia, gereja, ya. Seharusnya identitas itu mempengaruhi keputusan pilihan-pilihan kita, termasuk ketika bersengketa. Yang kedua, pendekatan mediatif, ya, mediasi. Bagian teks yang dikaji menunjukkan ketidaksetujuan Paulus untuk proses arbitasi, ya. Arbitasi di dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara jemaat. Seperti disinggung, ya, pada waktu itu jalan ligitasi bukan pilihan yang sesuai dengan norma eklesiologi yang melekat pada identitas orang Kristen. Jadi sebetulnya proses sampai membawa ke pengadilan yang dikatakan diadili oleh orang tidak benar, oleh orang yang bukan orang kudus, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan norma kehidupan kita sebagai gereja. Ya. Selain itu juga Paulus bukan hanya keberatan, ya, bukan hanya sekedar tidak mengizinkan atau tidak setuju, tapi juga menunjukkan alternatifnya, pilihan lain, ya, ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Paulus mendorong supaya mengutamakan pendekatan mediatif, ya, menjadi pendekatan ini pilihannya, tawarannya, ya, mediasi. Jadi ketika mereka justru melakukannya dengan orang-orang yang bukan percaya, penyelesaian sengketa justru di pengadilan, Paulus tegur, ya, dengan keras dengan mengatakan bahwa mereka berani untuk mencari penyelesaian melalui pengadilan, ya, melalui pengadilan umum, begitu, ya. Kata berani di sini pakai istilahnya adalah sebagai sebuah tindakan gegabah, begitu, ya, sebagai sebuah tindakan yang bahkan mengkhianati persekutuan. Jadi yang diperhatikan di sini adalah bagaimana tindakan mencari keadilan pada orang-orang tidak benar itu dimaknai sebagai sebuah tindakan gegabah, ya, melampaui batas yang seharusnya. Paulus juga menyatakan tindakan ini sebagai ketidakwajaran dalam hal etika orang Kristen dengan memakai di ayat yang kelima misalnya, "Hai, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya?" Gitu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana di dalam keseharian mereka ada hal-hal yang sebetulnya Paulus ingin tunjukkan dan ingin ingatkan, ya, bahwa mereka itu punya harusnya punya rasa hormat, ya, punya rasa malu, begitu, karena itu adalah budaya Asia, ya. Seharusnya membuat mereka itu tidak membawa perkara-perkara yang memalukan, perkara-perkara yang tidak sepantasnya terjadi, itu dibawa keluar, begitu. Kalau bahasa kita sekarang tuh jaga nama baik, begitu, ya. Selesaikanlah di dalam rumah sendiri. Nah, Paulus memakai dualisme istilah, ya, untuk ini honor and shame, ya, malu, kebanggaan, kehormatan dan rasa malu. Dua istilah ini untuk menunjukkan perbedaan menyolok antara anggota jemaat dan orang yang bukan anggota jemaat. Teks menggunakan kata hagion dan adikon, ya, untuk mengkontraskan natur orang Kristen dan orang yang tidak percaya. Jadi orang Kristen disebut hagion, ya, orang kudus, orang suci, dan adikon orang yang tidak benar, ya, orang yang tidak percaya. Ketidaksetujuan Paulus terhadap pengadilan Roma terkait, nah ini. Kenapa tidak setuju? Ini masalahnya. Beda tata nilai, ya, value-nya berbeda. Normanya beda, ya. Lalu sistem yang dipegang pun itu beda, begitu. Kayak tadi kita melihat, ya, ketika misalnya kalau yang di dalam sistem bagi waris atau soal mahar, ya, atau uang kawin, begitu, ya. Kalau yang laki salah aturannya begini, kalau yang perempuannya salah hukumannya begini. Jadi ini lebih kepada sikap tindakan yang sistemnya tidak sama, begitu, ya. Nah, Paulus dalam ayat 5 melakukan lagi retorika yang menyindir sekaligus memberikan teguran yang seharusnya perkara-perkara itu diurus di antara orang beriman oleh seorang yang berhikmat, pakai istilahnya sophos, ya, jadi Sophia itu hikmat,
os itu orangnya. Jadi orang yang berhikmat. Seharusnya diperkarakan di antara mereka sendiri. Nah, dengan kata lain, Paulus itu menyayangkan jika perselisihan yang terjadi di antara saudara seiman tidak diselesaikan di dalam komunitas seiman, tetapi justru malah dipercayakan kepada kelompok adikon, gitu ya, kepada orang yang tidak percaya. Karena itulah kehadiran Sophos, yaitu seorang yang berhikmat, diharapkan untuk menjadi mediator, ya, memediasi daripada arbitrator yang dalam proses memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Ya, jadi Sophos sangat diharapkan menjadi mediator. Nah, kata mengurus di situ dikatakan misalnya ya, ayat yang ke-5. Hal ini kutakan untuk memalukan kamu, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya, ya. Jadi kata mengurus di sini pakai istilahnya adalah dia dan krino, ya. Kata dia itu adalah di antara, krino itu memutuskan atau menghakimi. Jadi tidak adakah yang dapat mengurus, begitu ya. Jadi ini menunjukkan tidak adakah yang bisa memutuskan, tidak adakah yang bisa menilai, begitu ya, di antara dua orang yang sedang berselisih, ya. Ini judge between, decide between. Jadi nggak ada yang bisa menghakimi, nggak ada yang bisa menilai perkara, tidak ada yang bisa memutuskan perkara. Nah, di sini yang penting fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, ya. Dan itu diterjemahkan misalnya dalam beberapa versi Alkitab, ya. Misalnya pakai istilahnya mediate, ya, a dispute between brethren. Jadi ketika di antara saudara-saudara itu ada masalah, ya, maka harus menjadi mediasi, ya, seorang yang menjadi penghubung, coba membicarakan, menilai dan memutuskan, ya. Sophos diharapkan hadir sebagai penengah yang berdiri di antara saudara yang sedang memiliki persoalan, ya. Lalu yang ketiga, ini pendekatan restoratif. Nah, ini luar biasa menarik, ya. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8, di sana Paulus mengatakan begini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, jadi ayat 7-8 ini luar biasa menohok mereka. Mereka membawa perkara gugatan yang mereka rasakan tidak adil itu ke pengadilan, ya. Tapi di sisi yang lain mereka sendiri pun melakukan hal yang tidak adil, begitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana pendekatan restoratif ini luar biasa bagi kedua belah pihak, ya. Paulus mengatakan bagaimana jemaat Korintus itu dengan jalur legal di pengadilan mencoba menyelesaikan perselisihan. Tapi hasil akhir dari proses di pengadilan, ya, ligitasi, itu adalah akan diputuskan. Siapa pihak yang menang, maka dia akan beruntung. Siapa yang kalah, maka dia akan rugi dalam perkara itu. Nah, dalam hal ini, tentu setiap litigan, setiap orang yang berperkara akan melakukan berbagai upaya supaya mereka memenangkan putusan pengadilan. Karena itulah tidak ada pihak yang mau dirugikan. Masing-masing ingin menang. Namun Paulus menegaskan bahwa upaya jemaat Korintus untuk memenangkan perkara dalam proses pengadilan merupakan hal yang naif. Ya. Bahkan ketika timbul perselisihan di antara saudara seiman saja sudah merupakan sebuah kesalahan. Pakai istilahnya hetema, ya, istilah yang dipakai hetema. Itu diterjemahkan menjadi failure, sebuah kegagalan. Ya. Karena itulah Paulus meyakini bahwa sebetulnya tidak ada, ya, win solution, tetapi yang ada adalah kekalahan yang total ketika perselisihan itu dibawa ke pengadilan. Ya. Yang pasti satu merasa menang, satu merasa kalah. Dan sebetulnya kedua-duanya itu kalah. Kenapa? Karena gagal, begitu ya. Gagal untuk menjadi seorang Kristen yang seharusnya. Nah, di sini Paulus ingin menunjukkan, ya, bahwa ketika menempatkan
rekonsiliasi, pengampunan, dan hubungan yang baik di tempat utama, itulah yang ditawarkan. Itulah yang menjadi pendekatan restoratif. Nah, lebih jauh di ayat 7b, dikatakan bahwa seharusnya jemaat memiliki sikap yang rela menjadi pihak yang kalah, menjadi pihak yang dirugikan. Demi apa? Demi kebaikan sesama saudara. Jadi ungkapan menderita ketidakadilan, ya pakai istilahnya adikeste, itu memakai motif permisif, ya artinya menerima, ya menjadi pihak yang mau dirugikan. Nah, secara literal frasa atau kalimat ini bisa diterjemahkannya begini: biarkanlah dirimu dirampas hak-haknya kamu, gitu. Nah, retorika kedua di dalam ini menjelaskan tentang keputusan untuk menerima dengan rela sebagai pihak yang mengalami kerugian. Ya. Nah, istilah ini digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan pencurian, perampokan, penipuan terhadap uang atau barang-barang tertentu. Jadi ayatnya yang ke-7b ini yang tadi kita baca, ya, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan, ya? Atau artinya biarkan dirimu dirampas hak-hakmu, gitu ya. Nah, ini bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu tadi, pencurian, atau kamu tuh dirampok, atau kamu tuh ditipu, ya, baik itu uang ataupun barang. Nah, retorika ini memberikan pesan bahwa sebagai orang Kristen dengan identitas yang baru dalam Kristus harus rela mengalah pada tindakan yang merugikan secara materi, baik itu pencurian, penipuan yang dilakukan oleh saudara seiman, demi kepentingan yang lebih besar. Ini yang dilihat. Paulus mendorong orang-orang Kristen di Korintus untuk memelihara kasih satu sama lain, bahkan sampai menerima kehilangan harta benda. Gitu ya. Jadi yang diutamakan di sini adalah justru kasih, ya, untuk merawat persekutuan, untuk membuat orang itu tetap ada di dalam kesempatan untuk boleh mengalami pembaharuan. Karena itulah, kalaupun sampai kehilangan barang, harta, itu dikatakan biarkanlah dirimu dirampas hak-haknya kamu. Ya, biarlah kamu menderita ketidakadilan. Nah, ini memang sangat berbeda sekali dengan keinginan manusiawi kita, keinginan duniawi kita, ya, yang ingin selalu menang, ya, memperjuangkan keadilan yang kadang sebenarnya bukan keadilan, tetapi ingin menang sendiri, ya. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan prinsip dari pendekatan litigasi, ya, pendekatan pengadilan. Nah, di sini kita coba lihat perbandingannya. Ketika retribusi dan restitusi itu menjadi tujuan dari proses pengadilan litigasi, maka justru restorasi dan rekonsiliasi itu malah jadi tujuan yang diupayakan oleh orang Kristen, ya. Karena prinsipnya adalah Allah dalam Kristus melakukan rekonsiliasi. Ya, kita yang berdosa, kita yang berhutang, dia menjadi yang membayar, yang menebus, yang melunasinya. Demi apa? Demi apa? Demi kasih, pemulihan, ya, persekutuan, supaya kita boleh dekat dengan Allah, bukan semakin menjauh dari Allah. Nah, pemaparan Paulus memang berbeda dengan semangat penegakan punitif, ya, penegakan yang cenderung sifatnya hukum, menghukum, ya, punishment, gitu ya, dalam proses legal di pengadilan. Jalur litigasi akan memberikan dignitas maupun keuntungan bagi yang menang, dan hukuman, nah ini sifat punitif, ya, memberikan hukuman dan kerugian bagi yang kalah. Namun pemikiran restoratif Paulus tidak memperkarakan, ya, tidak mempermasalahkan yang benar maupun yang salah, pihak yang menang ataupun yang kalah, litigan yang untung ataupun yang rugi. Pada prinsipnya, keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ini yang menjadi penting. Tujuannya adalah pemulihan hubungan antara si pelaku dan si korban. Jadi tidak difokuskan bahwa si pelaku diuntungkan, gitu kan, ketika dilakukan restorasi, bukan. Lalu si korban menjadi tambah rugi, begitu ya, ketika restorasi dilakukan. Justru yang sedang diupayakan adalah pemulihan hubungan. Ya, seperti Allah di dalam Kristus memulihkan hubungan dengan kita yang berdosa pada waktu kita masih berdosa, waktu kita masih seteru Allah, ya. Dan disitulah kita diberikan pengampunan, pembaharuan. Paulus mengetahui efek litigasi yang muncul di komunitas Korintus akan mengancam semangat persekutuan gereja. Nah, ini menjadi penting.
Jadi Paulus lihat budaya litigasi yang ada di kota Korintus yang sedikit-sedikit ke pengadilan, punya uang bayar pengacara. Ini bisa mengancam semangat persekutuan gereja, di mana dalam persekutuan gereja justru dasarnya adalah kasih yang mengampuni, kasih yang memulihkan, ya, bukan kasih yang membiarkan, ya, kasih yang memanggil orang untuk mengalami pemulihan. Nah, karena itulah eh, pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini restoratif itu adalah sesuatu yang menciptakan rekonsiliasi, ya, menggenapi panggilan atau peran hukum-hukum gereja, ya, norma-norma gereja, ya, yaitu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karena karya Allah dalam Kristus, kita ini diampuni, yang seharusnya kita ini berhutang, tetapi justru kita ini dibayarkan lunas oleh Kristus, dan disitulah kita tidak lagi dilihat sebagai seorang yang telah berbuat jahat, sebagai orang yang telah berbuat kesalahan, tetapi kita diperhitungkan, katanya kan, kepada kita apa yang Yesus telah lakukan. Jadi kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Nah, di situ kita melihat bagaimana Paulus ingin menekankan jauh lebih baik menderita rugi daripada merugikan orang lain, karena itu adalah teladan yang Kristus tunjukkan. Ya, baik, sampai di sini. Ini materi kita. Saya harap nanti di dalam diskusi atau berbagi kita mungkin bisa lebih melihat bagaimana penerapannya.